Ya baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ada dampak pandemi COVID-19 terhadap perkembangan anak sekolah dasar. Yang pertama ada dampak terhadap perkembangan kognitif. Yang kedua, dampak terhadap perkembangan bahasa. Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak pada perkembangan bahasa anak. Yang ketiga yaitu ada dampak terhadap perkembangan sosial emosional. Yang pertama, dampak terhadap perkembangan kognitif. Di sini yaitu meliputi yang pertama, 1. Banyak siswa yang mengeluhkan tidak paham terhadap materi yang diajarkan oleh guru karena mereka tidak mendapatkan penjelasan secara langsung. Yang kedua yaitu pembelajaran menjadi kurang efektif. Yang ketiga, materi yang didapatkan anak sangatlah minim. Yang kedua, dampak terhadap perkembangan bahasa. Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak pada perkembangan bahasa peserta didik. Yang ketiga, dampak terhadap perkembangan sosial emosional. Yang pertama yaitu ada menjadikan anak menjadi kurang bersosial. Yang kedua, motivasi belajar anak menjadi menurun. Yang materi kedua yaitu tentang kendala pembelajaran daring. Yang pertama, tidak semua peserta didik memiliki gadget untuk mendukung pembelajaran secara online. Yang kedua, kurangnya pengetahuan mengenai platform-platform yang menunjang pembelajaran. Yang ketiga, pengerjaan tugas dilakukan sepenuhnya di rumah, membuat peserta didik merasa tugas yang diberikan oleh guru terlalu banyak. Yang keempat, pembelajaran secara daring mengharuskan peserta didik menggunakan gadget untuk menunjang proses pembelajaran. Sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mbak Lutfi Anissa. Poin selanjutnya yaitu konsep dan strategi pembelajaran daring. Pembelajaran daring atau dalam jaringan adalah terjemahan dari istilah online yang bermakna tersambung ke dalam jaringan komputer. Dengan kata lain, merupakan pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui jaringan internet atau online dari tempat yang berbeda-beda. Pembelajaran dilakukan melalui video conference, e-learning, dan distance learning. Poin selanjutnya yaitu kelebihan pembelajaran daring. Di antaranya, pembelajaran tidak memerlukan ruang kelas. Karena proses pembelajaran berlangsung dari rumah atau jarak jauh, siswa di tempat atau lingkungan masing-masing yang dapat menciptakan suasana belajar dengan fasilitas internet yang ada. Yang kedua, guru tidak perlu tatap muka secara langsung di depan kelas, karena yang digunakan adalah fasilitas komputer yang dihubungkan dengan internet. Poin ketiga yaitu tidak terbatas waktu. Maksudnya adalah pembelajaran bisa dilakukan kapanpun, dimanapun sesuai dengan kesepakatan selama lingkungan dan fasilitas mendukung untuk terlaksananya proses pembelajaran mode daring tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keberhasilan pembelajaran dengan portofolio. Ini keberhasilannya sangat ditentukan oleh faktor guru, memberikan arahan serta feedback, keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran dengan tanggung jawab serta peran pengawasan orang tua dalam proses penilaian portofolio. Senada dengan Dopan dalam Supriyadi tahun 1997 mengemukakan ciri-ciri portofolio adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada keterlibatan langsung hasil kerja atau karya siswa secara nyata. Yang kedua, mengumpulkan beberapa hasil kerja atau karya terbaik. Yang ketiga, mengumpulkan dan menyimpan hasil kerja siswa. Yang keempat, memilih kriteria untuk menilai portofolio hasil kerja siswa. Yang kelima, mengharuskan siswa untuk menilai dirinya secara terus-menerus berdasarkan hasil portofolionya. Yang keenam, menentukan waktu untuk membahas portofolio, dan yang terakhir yaitu melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses penilaian portofolio. Lalu, pengintegrasian nilai karakter dan pengembangan materi pembelajaran menuntun kreativitas guru dan harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip seperti yang dikemukakan oleh Komalasari. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Materi pelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar.
Yang kedua, prinsip konsistensi, yaitu jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa ada 4 macam, maka materi yang harus disajikan juga harus meliputi 4 macam. Selanjutnya yang ketiga, prinsip kecukupan. Artinya, materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Pembelajaran sebagai suatu kegiatan pendidikan dengan tujuan mencapai hasil atau kompetensi lulusan merupakan suatu kegiatan yang terencana dan terprogram yang sistematis dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Seorang guru dituntut harus memiliki kemampuan dalam merencanakan pembelajaran.